penggunaan software penyelesaian SQL dengan Excel. Dengan saya Zahara Nur Fauzia dengan NIM 102032400008. Saya Sultan Fatarano, NIM 102032400057. Saya Dina Rahmadani dengan NIM 102032400077. Oke, di bab 2 ini ada pengertian sistem persamaan linier atau SPL. Sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel. Contohnya ada 3x plus 2y kurang z sama dengan itu 1, 2x kurang 2y plus 4z itu sama dengan min 2, dan yang ketiga adalah min x plus setengah y dikurang z sama dengan 0. Sistem ini terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu ada x, y, z. Solusi sistem linier ini adalah nilai yang dapat menyelesaikan persamaan ini. Ini adalah solusinya. Solusinya adalah x sama dengan 1, y sama dengan min 2, z sama dengan min 2. Nah, jadi dari sini penting karena menunjukkan bahwa persamaan-persamaannya perlu dipertimbangkan bersama dan tidak berdiri sendiri. Dalam ilmu matematika, teori linier merupakan dasar aljabar linier. Aljabar linier sangat diperlukan dalam bidang fisika, kimia, ilmu komputer, dan ekonomi. Dan selanjutnya ada bentuk umum SPL, yaitu sistem persamaan linier M dengan N yang tidak diketahui dapat ditulis. Jadi seperti ini. A11x1 plus A12x2 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, x1, x2 dan x seterusnya ini adalah variabel yang tidak diketahui. Jadi A11, A12 sampai AMN adalah koefisiennya, dan B1, B2 dan B sampai M itu adalah konstantanya. Nah, ini adalah persamaan vektornya. Persamaan matriksnya itu AX plus B, AX sama dengan B, A sama dengan B. A di sini adalah matriks dari M pangkat X. X adalah vektor kolom dan Nah, A di sini adalah matriks M kali N. X adalah vektor kolom dengan entry N dan B, vektor kolom dengan entry M. Selanjutnya ada metode penyelesaian SPL, yaitu contohnya ini adalah dalam sistem. Ini adalah contohnya x plus 3y dikurang 2z sama dengan 5, 3x plus 5y plus 6z itu sama dengan 7, dan 2x plus 4y plus 3z sama dengan 8. Nih, berdasarkan persamaan pertama, x sama dengan 5 plus 2z dikurang 3y, dan nilai ini tuh dimasukkan ke dalam persamaan kedua dan ketiga. Jadi ini lah. Nah, dari persamaan pertama dapat diketahui bahwa y sama dengan 2 plus 3z, dan jika y dimasukkan ke dalam persamaan kedua dapat diketahui bahwa z sama dengan 2. Dari sini z dapat dimasukkan ke persamaan yang lain dan hasilnya adalah y sama dengan 8 dan x adalah min 15. Maka dari itu x, y, z-nya adalah min 15, 8, dan 2. Ini adalah pengurangan baris. Jadi metode pengurangan baris atau eliminasi Gauss menyelesaikan sistem persamaan linier dengan mewakilkan persamaan-persamaan yang ada dalam bentuk matriks. Nah, ini contohnya. Ini cara menyelesaikannya juga seperti ini, guys. Nah, ini adalah matriks ini yang di atas ini lalu diubah dengan menukar posisi baris, menambahkan atau mengurangi satu
baris yang lain atau mengaitkan satu baris dengan skala. Nih, cara menyelesaikannya tuh seperti berikut ini. Di sini ada kelebihan dan kekurangan metode manual versus software. Yang pertama itu ada pembukuan manual. Ini adalah metode tradisional yang digunakan untuk perusahaan dalam mengelola keuangan. Dalam pembukaan manual, semua data kekurangan dihitung dan dicatat secara manual oleh pegawai keuangan atau akuntan. Sedangkan pembukaan dengan software adalah metode yang lebih modern, di mana perusahaan menggunakan software untuk software akuntansi untuk membantu mengelola keuangan mereka. Perbedaan utama antara pembukaan software dan manual adalah kecepatan dan akurasi. Pembukuan dengan software lebih cepat dan akurat karena semua data dihitung secara otomatis oleh software. Selain itu, pembukaan dengan software juga memiliki kesediaan informasi yang lebih baik karena data dapat diakses dengan dilihat secara real time. Selain itu, pembukuan dengan software juga lebih konsisten dan dapat menghindari suatu kesalahan manusia yang dapat terjadi dalam pembukuan manual. Namun kelebihan ini hanya dapat terwujud jika pengguna software akuntansi memiliki keterampilan teknis yang memadai. Dan keuntungan pembukuan dengan software adalah pembukuan software dengan memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Pertama, penggunaan software akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena proses penghitungannya dan pencatatan data dapat dilakukan secara otomatis. Kedua, software akuntansi dapat meningkatkan akurasi karena kesalahan manusia dapat dihindari. Yang ketiga, software akuntansi dapat memudahkan pengelolaan data keuangan seperti penyusun laporan keuangan dan analisis keuangan. Jika perusahaan memiliki menggunakan pembukaan dengan software, maka ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh atasan agar proses pembukaan berjalan dengan baik. Yang berikut adalah yang pertama ada pemahaman tentang software akuntansi yang digunakan atasan untuk menguasai pengguna software akuntansi yang digunakan untuk memastikan bahwa penggunaannya benar-benar efektif dan efisiensi. Pemahaman ini termasuk mengerti bagaimana memasukkan data ke dalam software, melihat laporan keuangan yang dihasilkan, dan memperbaiki masalah yang terjadi. Nah, yang di sini ada pemahaman tentang akuntansi. Atasan juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi, seperti dasar-dasar akuntansi, proses penghitungan, dan pencatatan transaksi keuangan. Dengan prinsip akuntansi yang berlaku, hal ini akan membantu atasan dalam memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam software akuntansi akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang ini adalah keterampilan teknis. Atasan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk mengoperasikan software akuntansi dan menyelesaikan masalah teknis yang mungkin terjadi. Keterampilan teknis ini mencakup pengetahuan tentang perangkat lunak, perangkat keras, atau jaringan komputer. Kekurangan pembukuan dengan software. Yang pertama ini ada pengguna software akuntansi juga memiliki kekurangan. Biaya yang diperlukan untuk membeli dan mengoperasikan software akuntansi dapat sangat tinggi. Selain itu, pengguna software akuntansi juga harus memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam penggunaan software tersebut. Selain itu, penggunaan software akuntansi juga rentan terhadap serangan virus atau hacker yang dapat mengancam keamanan data di dalam keuangan perusahaan. Dan di sini ada keuntungan pembukuan manual. Keuntungan pembukuan manual ini memiliki biaya yang lebih efisiensi. Di sini ada keuntungan pembukuan manual. Yang pertama ini ada pembukuan manual memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pembukuan dengan software. Selain itu, penggunaan pembukuan manual juga lebih sederhana dan tidak memerlukan keterampilan teknis khusus untuk mengelola pembukuan. Metode pembukuan manual juga dapat membantu pegawai keuangan atau akuntan untuk memahami lebih baik bagaimana proses penghitungan keuangan yang dilakukan. Nah, di sini
sini juga ada kekurangan pembukuan manual. Namun pembukuan manual juga memiliki kekurangan. Pembukuan manual dapat lebih rentan terhadap kesalahan manusia yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan perusahaan. Selain itu, pembukuan manual juga memakan waktu lebih lama dalam proses penghitungan dan pencatatan data keuangan. Metode pembukuan manual juga dapat menyulitkan pengelolaan data keuangan seperti penyusunan laporan keuangan dan analisis keuangan. Oke, di sini masuk ke bab 3, yaitu penyelesaian SQL dengan Excel. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office yang berfungsi untuk pengolahan data dalam bentuk angka maupun penghitungan. Tampilan dari Microsoft Excel ini berupa spreadsheet sehingga memudahkan pengguna untuk mengoperasikan. Aplikasi Microsoft Excel ini merupakan pengolahan data secara otomatis yang dapat berupa penghitungan dasar, penggunaan rumus-rumus, pemakaian fungsi, dan pembuatan grafik, pengolahan data dan tabel, serta manajemen data. Namun, dalam pemakaian fungsi, baris harus paham betul arti dari fungsi tersebut serta logika Excel-nya, karena jika salah dalam pemakaian fungsi dapat menyebabkan kesalahan sewaktu membaca data. Nah, ini untuk contoh soal dan implementasinya. Nah, dari soal ini kita masukkan ke si step 1 ini. Dia itu kan ada 3, X ini itu di 1, lalu ini -2, -3, dan ini 4. Lalu yang kedua ini 1, 1, -1, 1, 1, -1, -2, dan -2, -2. Nah, ini ada -4, -1, +3, -3, sama dengan 3, dan ini. Dan baris keempat tuh juga begitu. Nah, nah ini kita menggunakan rumusnya mendapatkan hasil seperti ini. Oke, bawah lagi. Nah, dari yang si step tadi itu kita kalikan. Untuk baris pertama kita kalikan dengan 0, lalu baris kedua itu kita kalikan dengan 1, dan baris ketiga dikalikan dengan 2, dan baris ketiga dikalikan 3. Nah, untuk analisis hasil jumlah persamaan dan variabel. Jadi ada 4 persamaan dan 4 variabel. Itu ini X0, X1, X2, X3. Ini berarti sistem berpotensi memiliki solusi unik jika koefisiennya tidak menyebabkan determinan 0. Lalu ini konsistensi dan solusi. Jika menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan atau menggunakan Excel, yaitu MIFRS dan MMULT, akan mendapatkan nilai pasti untuk X0, X1, X2, dan X3. Lalu sistem ini konsisten dan memiliki solusi tunggal, kecuali jika secara matematis ditemukan baris yang saling bertentangan. Misalnya 0 sama dengan 5, karena itu tidak mungkin. Yang dari bentuk ini tidak terjadi. Lalu ini interpretasi. Setiap nilai variabel yang didapat adalah satu-satunya solusi yang memenuhi keempat persamaan secara bersamaan. Solusi ini digunakan untuk menjawab masalah, misalnya jumlah orang, nilai variabel, dan sebagainya. Nah, cara menyelesaikannya di Excel, software Excel seperti ini. Lalu kesimpulan analisis dari soal ini adalah sistem ini memiliki solusi unik, tidak ada pertentangan atau solusi tanda. Dan hasil perhitungannya nilai si X0, X1, X2, X3 adalah satu-satunya solusi yang memenuhi keempat persamaan tersebut. Jadi selanjutnya ada di bab 4, yaitu tentang perbandingan metode ini. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan Excel. Yang pertama, kelebihan Excel itu kelebihan Microsoft Excel dalam buku pengantar teknologi informasi, konsep dan teori dari 2017 karya Muhammad Sabri disebut jika
jika Microsoft Excel memiliki beberapa kelebihan yang membuat penggunaannya semakin mudah dan memanfaatkan aplikasi ini. Kelebihan tersebut diantaranya adalah bentuk tampilannya yang mudah dikenali dan dijalankan. Terus memiliki fitur untuk membuat grafik data. Yang ketiga, kemampuannya menyimpan penyimpanannya dalam cukup besar. Yang keempat, cukup mudah dioperasikan dengan menggunakan rumus dan logika dalam Excel. Nah, selain keempat kelebihan tersebut, Microsoft Excel juga memiliki kelebihan. Selain 4 kelebihan tersebut, Microsoft Excel juga memiliki kelebihan, yakni perorganisasian data yang lebih teratur walaupun jumlahnya besar. Tidak hanya itu, olahan data dari aplikasi ini juga mudah digabungkan ke aplikasi Microsoft lainnya seperti Microsoft Word ataupun PowerPoint. Nah, kedua itu ada kekurangan dari Microsoft Excel. Walaupun Excel memiliki sejumlah kelebihan yang selalu memudahkan penggunaannya, ternyata aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yaitu yang pertama itu adalah ada penggunaan yang belum paham betul tentang fungsi, rumus, dan logika akan merasa kesulitan untuk menjalankan, mengoperasikan, serta mengelola datanya. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk mengakses aplikasi Microsoft Excel yang asli tidaklah murah. Maka dari itu, pengguna harus membayar sejumlah biaya untuk bisa menggunakan aplikasi ini secara resmi. Yang ketiga, apabila salah memasukkan rumus bisa berdampak pada data yang dihasilkan. Misalnya, perhitungan menjadi tidak tepat atau data tidak dapat terbaca. Yang keempat, butuh waktu yang agak banyak untuk bisa memasukkan data ke Microsoft Excel secara manual. Terlebih lagi jika data tersebut dalam jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya ada rekomendasi pengguna. Yang pertama, pahami konsep dasar SPL. Sebelum menggunakan Excel, pengguna disarankan untuk memahami konsep dasar sistem persamaan linear, termasuk cara menyusun persamaan dan memahami solusi yang diharapkan. Yang kedua, pelajari fungsi Excel yang relevan. Pengguna harus mempelajari fungsi-fungsi Excel yang berkaitan dengan matriks seperti MINVERSE untuk menghitung inverse matriks dan MMULT untuk melakukan perkalian matriks. Pemahaman yang baik tentang fungsi-fungsi ini akan memudahkan proses penyelesaian SPL. Nah, yang ketiga ini adalah struktur data dengan baik. Pastikan data yang dimasukkan ke dalam Excel terorganisir dengan baik. Koefisien dari setiap persamaan harus disusun dalam bentuk matriks agar proses perhitungan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Yang keempat, gunakan fitur visualisasi. Memanfaatkan fitur grafik dan diagram di Excel untuk memvisualisasikan hasil. Visualisasi dapat membantu dalam pemahaman hubungan antara variabel dan memberikan gambar yang lebih jelas tentang solusi yang diperoleh. Yang kelima ada verifikasi hasil solusi. Setelah mendapatkan solusi, penting untuk memverifikasi hasil dengan substitusi nilai-nilai yang diperoleh ke dalam persamaan awal. Hal ini untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah benar dan konsisten. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya pembelajaran. Penggunaan disarankan untuk mencari tutorial, artikel, dan video pembelajaran yang tersedia secara online. Sumber daya ini dapat memberikan panduan tambahan dan memperdalam pemahaman tentang penggunaan Excel dalam menyelesaikan SPL. Kesimpulan tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan Microsoft Excel yang merupakan alat umum yang digunakan dalam analisis data SPL adalah sekumpulan persamaan linear yang memiliki variabel yang sama dan penyelesaiannya dapat
merupakan langkah kunci dalam menemukan solusi SPM. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.